di sini kita akan membahas tentang aktivitas 1. Aktivitas 1 di sini yaitu pembahasan tentang mengidentifikasi data yang diperlukan, yang mana langkah-langkah yang pertama kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu data yang diperlukan. Contohnya seperti tanggal, waktu keberangkatan, jarak, waktu tempuh, jenis jalan, kondisi lalu lintas, cuaca, dan sumber data. Nah, di bagian tanggal ini kita harus sesuaikan dulu Bapak Ibu. Di sini masih ada bulan, tanggal, dan tahun. Jadi kita harus sesuaikan dulu dari atas sampai bawah harus sama semua ya, dengan cara mengblok dari atas sampai bawah, lalu kita pilih format cells, lalu kita samakan date, dan kita pilih sesuaikan mulai dari tanggal, bulan, dan tahun. Sudah kita sesuaikan, klik OK, maka dari atas sampai bawah sudah sesuai. Nah, jika di kolom tanggal sudah sesuai, kita berubah lagi, kita bergeser ke kolom C, yaitu tentang waktu keberangkatan. Bapak Ibu, di sini awal mulanya bukan 017 ya, tetapi 17. Nah, kita harus sesuaikan nih dari atas sampai bawah, kita harus sesuaikan mulai dari jam dan menit. Jadi kalau di atas itu 7 jam 15 menit, maka di sini sebenarnya dia tidak sampai 1 jam, dia hanya 17 menit. Maka kita butuhkan di sini tuliskan 0 dan 17, sehingga di sini bacanya hanya 17 menit. Tetapi kita harus samakan dari atas sampai bawah, harus rapi dia Bapak Ibu dari atas sampai bawah. Nih, ini sudah saya buatkan semuanya jam dan menit. Bergeser lagi ke kolom jarak. Di kolom jarak juga demikian Bapak Ibu. Kalau masih ada 2 angka di belakang koma, 3 angka di belakang koma, 4 angka di belakang koma, kita harus samakan semuanya dari atas sampai bawah, harus 2 angka di belakang koma saja. Nah, ini sudah saya rapikan ya. Sudah saya rapikan dari atas sampai bawah sudah 2 angka di belakang koma saja. Di waktu tempuh juga demikian. Pakai menit, pakai detik. Nih, rapi dari atas sampai bawah kita samakan semuanya. Jika sudah rapi, untuk jenis jalan, kondisi lalu lintas, cuaca, dan sumber data tidak perlu kita ganti. Cukup begini saja, aktivitas 1 sudah selesai. Terima kasih. Lanjut ke aktivitas 2. Baik, kita lihat di aktivitas kedua. Di spreadsheet sebelumnya, di sini waktu tempuh hanya terdata dalam menit saja. Karena data yang diminta adalah kecepatan kilometer per jam, maka saya akan menambahkan kolom baru di mana waktu tempuh tersebut dalam jam, dengan cara membagi waktu tempuh dalam menit ke dalam jam, yaitu dibagi 60. Setelah itu saya menghitung kecepatan dengan cara membagi antara jarak dalam kilometer ke waktu tempuh ke dalam jam. Diperoleh hasil seperti pada di layar. Selanjutnya, untuk mencari kecepatan yang valid, saya menggunakan fungsi if or and, di mana di sini adalah kombinasi dari jenis jalan, kondisi lalu lintas, cuaca, sumber data, kecepatan dalam kilometer per jam itu mempengaruhi kepada kecepatan valid atau tidaknya. Misalnya, jika jenis jalannya adalah jalan kota, lalu kondisi lalu lintasnya sangat tinggi, cuacanya hujan deras, dan sumber datanya adalah survei, maka jika kecepatannya adalah lebih dari 40 km per jam, dinyatakan tidak valid. Dan seterusnya. Nah, diperolehlah ternyata dari fungsi if yang kami gunakan, kecepatannya adalah valid dan outliernya adalah tidak outlier, di mana outlier itu sendiri adalah titik data yang menyimpang secara signifikan dari yang lain dalam kumpulan data yang disebabkan oleh kesalahan atau kejadian langka atau anomali yang sebenarnya. Selanjutnya aktivitas ketiga. Aktivitas ketiga yaitu klasifikasi dan pengelompokan. Nah, di sini kita akan klasifikasi dan mengelompokkan data berdasarkan beberapa kategori. Yang pertama, kategori jarak. Di sini ada 3 rentang jarak yang harus kita klasifikasi. Yang pertama, menengah, pendek, dan jauh. Untuk pendek itu kurang dari 10 km. Menengah jaraknya sampai 10 sampai 30 km. Kalau jauh itu lebih dari 30 km. Untuk kategori waktu yaitu kita lihat dari waktu keberangkatannya. Ada pagi, siang, sore, dan malam. Terus jenis hari. Kalau untuk jenis hari kita bisa lihat kalau untuk Senin sampai Sabtu itu adalah hari kerja, sedangkan hari Minggu itu adalah hari libur. Ada di sini juga jenis jalan, baru kondisi lalu lintas,
waktu tempuh, kecepatan, dan waktu ideal. Ada waktu ideal ini kita menggunakan rumus di mana waktu tempuh dibagi dengan kecepatan. Terus ada indeks hambatan. Indeks hambatan itu menunjukkan rasio antara waktu tempuh nyata dibandingkan dengan waktu tempuh ideal. Selanjutnya untuk aktivitas 4 yaitu waktu tempuh rata-rata per kilometer. Untuk mengerjakan aktivitas 4 kita harus mengerjakan aktivitas dulu. Setelah aktivitas 3 selesai baru kita bisa mengerjakan untuk aktivitas 4-nya. Dan untuk yang pertama yaitu jalan kota rendah terdiri dari 2, yaitu datanya 20, 15, itu kita jumlahkan, yang mana dapatlah datanya yaitu sebesar 35, yang mana 35 itu kita bagi dengan 2, dapatlah waktu tempuhnya yaitu 17,5 menit. Ya, selanjutnya jalan raya sedang terdiri dari 3, yaitu datanya 28, 27, dan 24. Datanya itu kita jumlahkan dapatlah 79 dan kita bagi sebanyak data. 79 dibagi 3 dapatlah 26,3. Dan selanjutnya tol rendah, yang mana tol rendah itu terdiri dari 3, yang mana datanya 50, 35, dan 28. Itu kita jumlahkan dapatlah hasilnya 113. Dan 113 itu kita bagi sebanyak datanya terdiri dari 3. Berarti waktu tempuhnya dapatlah 37,6 menit. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan faktor koreksi untuk formula perkiraan. Faktor jenis jalan. Jalan terdiri dari jalan tol, jalan raya, jalan kota. Jalan tol kecepatan lebih tinggi 100 sampai 120 km per jam. Jalan raya kecepatan sedang, misalnya 60 sampai 80 km per jam. Jalan kota kecepatan rendah, misalnya 20 sampai 40 km per jam. Kondisi lalu lintas ada rendah, sedang, tinggi, sangat tinggi. Rendah kecepatan mendekati kecepatan maksimal sesuai jenis jalan. Sedang penurunan kecepatan misalnya 70% dari kecepatan maksimal. Tinggi, kemacetan cukup menghambat, kecepatan turun 50% atau lebih. Sangat tinggi, lalu lintas sangat padat, kecepatan bisa turun drastis, misalnya 10 sampai 20% dari kecepatan. Waktu harian pagi weekday biasanya jam sibuk antara pukul 6 sampai jam 9. Siang weekday lalu lintas lebih lancar, terutama pukul 9 sampai 15. Sore weekday jam sibuk kedua antara pukul 16 sampai pukul 18. Malam weekday lalu lintas lebih sepi, sekitar pukul 20 ke atas. Pagi weekend lalu lintas lebih ringan, meskipun ada peningkatan pada area wisata. Siang weekday itu jam 12 sampai jam 14 meningkatkan aktivitas belanja ke rekreasi. Sore weekday kembali ramai, terutama di area yang ramai pengunjung, yaitu 15 sampai 19. Malam weekend lalu lintas lebih sepi kecuali ada event besar jam 20 sampai jam 00. Untuk cuaca terdiri dari cerah, hujan ringan, hujan deras. Cerah kondisi terbaik, perjalanan lancar. Kalau hujan ringan tidak terlalu menghambat, tapi bisa sedikit memperlambat. Hujan deras, perjalanan sangat terganggu bisa mengurangi kecepatan lebih dari 50%. Baiklah, sekian dari saya untuk pengembangan jalan.
Kali ini kita akan membuat suatu program dari aplikasi Stretch. Yang pertama kita akan membuat dari kode, kita klik di kejadian, lalu kita pilih ketika bendera hijau diklik, lalu kita pilih sensor, kita pilih tanya. Nah, di situ kita ketikkan perintah apa yang akan keluar saat setelah kita klik bendera hijau, yaitu masukkan waktu tempuh. Nah, setelah kita selesai mengetikkan perintah apa yang akan keluar, lalu kita klik atur, atau dalam bahasa Inggris set, kita tarik, kita drag, kita letakkan di lembarnya. Kita tambahkan variabel baru, yaitu kita ketikkan waktu underscore tempuh. Kita ketik hanya untuk satu sprite. Oke. Nah, di sini waktu tempuh ke answernya atau jawabannya kita ambil dari sensor. Begitu juga selanjutnya adalah tanya. Kita ambil dari sensor lagi, kita masukkan dengan manual, kita ketik masukkan estimasi macet. Kita ambil lagi dari kontrol, di variabel. Dari variabel kita drag lagi, kita tambahkan variabel barunya yaitu kemacetan. Jangan lupa pilih hanya untuk spread ini saja. Lalu kita pilih kemacetan, tarik lagi dengan cara yang sama, tambahkan jawaban di kode variabel tadi. Lalu selanjutnya untuk tanya, kita ketikkan masukkan waktu istirahat. Lalu kita ambil dari variabel lagi, kita drag, kita tambahkan lagi dengan cara yang sama, yaitu variabel baru, yaitu dengan kata istirahat. Jangan lupa hanya untuk spread ini saja. Nah, kita pilih istirahat. Lalu kita tarik lagi dari sensor, kita pilih jawaban. Nah, langkah selanjutnya yaitu adalah kita tarik atur, tambahkan variabelnya adalah hasil. Di mana hasil ini yaitu kita tarik dari operator, kita pilih yang operatornya tambah dan tambah. Kita ambil dari variabel itu ada waktu tempuh, kita tarik lagi dari operator. Nah, di sini ada kemacetan, kita masukkan, serta masukkan juga istirahat. Jadi, hasil ini adalah jumlah dari waktu tempuh ditambah dengan kemacetan ditambah dengan istirahat. Yang terakhir adalah katakan. Nah, katakan ini adalah yang terakhir. Di situ ada katakan halo, bisa kita ganti dari gabungan. Ya, kita ambil dari operator, gabungan dari waktu perjalanan, ya, dimana waktu perjalanan itu adalah gabungan juga dari, kita ambil dari variabel ya, hasil, kita drag, kita masukkan, lalu yang terakhir adalah satuannya adalah jam. Nah, jadi kita bisa dapat nanti si kucing akan mengatakan gabungannya itu adalah waktu tempuh dan selanjutnya. Saat kita klik tadi bendera hijau, maka dia akan otomatis memunculkan waktu tempuh. Kita masukkan waktu tempuh, kemacetan, istirahat, kita masukkan saja dan hasilnya otomatis adalah jumlah dari ketiganya tadi.